Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kita masih membahas tentang vektor. Insya Allah 2 pertemuan lagi ya kita selesai bahas materi vektornya. Sekarang kita masuk ke tafsiran geometri dari kedudukan 2 vektor atau lebih, yaitu tentang titik-titik segaris atau kolinear secara vektor. Kita lanjut aja. Titik-titik segaris atau kolinear secara vektor. Perhatikan gambar di samping. Titik A, B, dan C, 3 buah titik yang berada pada sebuah garis lurus. Titik A, B, dan C disebut titik-titik segaris atau kolinear. Hal ini berarti harus dipenuhi vektor AB sama dengan K dikali vektor BC. Dengan K adalah sebuah bilangan real tidak nol. 3 buah titik A, B, dan C segaris atau kolinear jika dan hanya jika lambangnya seperti ini. Vektor AB sama dengan K dikali vektor BC atau vektor AB sama dengan K dikali vektor AC atau vektor BC sama dengan K dikali vektor AC. Dengan K adalah bilangan real tidak nol. Jadi ada 3 buah garis nih, A, B, dan C. Nah, ternyata setelah kita hubungkan mereka, ketiga titiknya, mereka berada di satu garis, sehingga mereka disebut dengan titik-titik yang segaris atau kolinear. Nah, kalau mereka kolinear, mereka harus memenuhi ketiga dari kemungkinan berikut ya. Jadi bisa jadi AB sama dengan K dikali BC, atau AB sama dengan K dikali AC, atau BC sama dengan K dikali AC. Kalau kalian lihat, di sini yang diulang adalah si B. Di sini nih, huruf B-nya kita ulang. Kalau di sini, kemudian yang di sebelah ini adalah huruf A-nya yang diulang, AB, AC. Kemudian yang di sebelah sini adalah huruf C-nya yang diulang. Seperti itu. Jadi kalau di sini ada K itu seperti sebuah bilangan, jadi dia kelipatan gitu ya. Boleh nggak Bu, kalau misalnya di sini AB, ini, di sini BC, terus K-nya pindah ke sebelah, jadi BC sama dengan K dikali AB. Jawabannya boleh. Seperti itu, jadi nggak masalah. Karena kan dia perkalian ya, jadi misalnya kalau di sini 2, K-nya kalau dia pindah ke sebelah ya berarti tinggal jadi setengah aja, tinggal kebalikannya dari 2 yaitu setengah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke contoh ya. Ada 2 contoh nih. Yang pertama kalian suruh menyelidiki apakah titik A, B, dan C ini segaris. Kemudian yang nomor 2-nya kalian disuruh menentukan nilai X dan Y supaya titik A, B, dan C segaris. Oke, kita lanjut. Selidikilah apakah titik A 2,2,5, B 4,5,6, dan C 6,8,7 itu segaris. Jadi kalian disuruh menyelidiki apakah ketiga titik tersebut segaris gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini udah di R3 ya. Titik A, B, dan C-nya udah di R3. Ada 3 sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Oke, kita pakai yang kemungkinan yang pertama, yaitu ketika vektor AB sama dengan K dikali vektor BC. Kemudian kalau kemungkinan yang kedua, itu vektor AB sama dengan K dikali vektor AC. Dan yang ketiga, vektor BC sama dengan K dikali vektor AC. Kita kesini dulu ya. Nah, vektor AB itu berarti tinggal belakang dikurang yang depan. Berarti vektor B dikurang vektor A. B-nya di sini adalah 456, A-nya di sini adalah 225. Ini vektor AB sama dengan K dikali vektor BC. Berarti BC itu berarti belakang dikurang depan. C dikurang B. C-nya di sini 687.
kemudian B-nya 456. Kita kurangin secara biasa, berarti 4 dikurang 2 itu 2, 5 dikurang 2 itu 3, 6 dikurang 5 itu 1. Kalau yang sebelah sini, 6 dikurang 4 itu 2, 8 dikurang 5 itu 3, 7 dikurang 6 itu 1. Kalau kalian lihat di sini, 2, 3, 1, 2, 3, 1 sama ya, sehingga K-nya ini bisa kita bilang 1. Karena kalau K-nya ini 1, 1 kali 2, 2 sama yang seperti sebelah kiri, 1 kali 3, 3 sama yang kayak di sebelah kiri, 1 kali 1, 1 sama kayak yang sebelah kiri. Berarti K di sini adalah 1. Gak masalah. Asal jangan dia beda. Kalau misalnya di sini 2, 3, 1, tapi ini bukan kelipatan dari 2, 3, 1, maka mereka bukan segaris gitu. Kita lihat yang ini, yang kedua. Di sini vektor AB berarti sama kayak gini ya. Vektor AB-nya sama dengan K dikali vektor AC. Berarti AB-nya sama kayak gini nih. AC itu berarti C dikurang A. C-nya 687, A-nya 225. Ini kita rapihin. Berarti ini tetap ya, hasilnya sama kayak gini, 2, 3, 1. Yang sini 6 dikurang 2 itu 4, 8 dikurang 2 itu 6, 7 dikurang 5 itu 2. Nah, kalau kalian lihat, di sini 2, 3, 1, di sebelah sini 4, 6, 2. Berarti 4, 6, 2 dikalikan dengan berapa yang hasilnya itu harus 2, 3, 1. Kalau kita lihat sih ini kayaknya 2 kalinya ya, atau kalau kita bisa bilang di sini setengahnya. Berarti kalau setengah atau 1/2 dikalikan 4 hasilnya 2, 1/2 dikalikan 6 hasilnya 3, 1/2 dikalikan 2 hasilnya 1, maka K-nya di sini bisa kita bilang setengah, seperti itu. Apakah kolinier? Kolinier. Kenapa? Karena ini merupakan kelipatannya, gitu ya. Jadi kelipatannya walaupun dia setengah itu nggak masalah, yang penting dia kelipatannya. Kemudian yang ketiga, BC sama dengan K dikali AC, BC-nya itu berarti C dikurang B, berarti sama kayak yang ini nih. Kemudian AC-nya sama yang kayak gini, berarti jadinya 687 dikurang 456, sebelah sini AC-nya sama kayak gini ya. Ini, oke kita rapihin nih jadinya 2, 3, 1, sebelah sini 4, 6, 2. Nah, kalau kalian lihat ini sama kayak yang di sebelah nih. Walaupun tadi kita di sini AB sama dengan K dikali AC, kemudian di sini kita BC sama dengan K dikali AC, yaitu yang di sini yang kita ulang adalah huruf A-nya. Di sini ada A, sebelah sini juga ada A. Sedangkan yang di sini yang kita ulang adalah C. Di sini ada C, sebelah sini juga ada C. Dan maka tapi hasilnya sama ya, yaitu K-nya adalah setengah kayak gitu. Jadi hasilnya itu belum tentu sama, bisa jadi berbeda-beda. Yang penting mereka kalau satu aja udah kolinier, misalnya kita membuktikan dari sini nih, dia kolinier, seharusnya dua yang lainnya itu, dua teori yang lainnya itu, atau dua kemungkinan yang lainnya itu juga harus kolinier. Seperti itu. Jadi kalau satu nggak kolinier, otomatis mereka bukan kolinier. Seperti itu ya. Jadi nanti saya minta untuk kalian bikin 3 kemungkinan seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui A 6, min 2, min 6, B-nya 3, 4,6, dan C-nya X, Y, Y, 2. Tentukan nilai X dan Y supaya titik A, B, dan C segaris atau koliner. Oke, yang pertama kali kalau kalian lihat, di sini yang ada variabelnya itu cuma yang titik C ya, X, Y, 2. Berarti usahakan si C-nya itu jangan deket sama K. Usahakan si C-nya itu jangan deket sama K. Kenapa? Karena K-nya aja belum ketemu. K-nya itu tadi kita cari kan. K-nya aja belum ketemu, udah gitu ada variabel. Itu bakalan susah. Jadi usahakan C-nya itu, yang ada C-nya itu di sebelah kiri aja. Di sebelah kiri aja ya. Kalau kita lihat di sini di kanan ada K-nya, sebelah sini juga ada K-nya, sebelah sini juga ada K-nya. Ini malah dua-duanya gitu. Oke, berarti bisa kita balik. Boleh nggak Bu? Yang tadi pertanyaan, boleh nggak Bu kalau K-nya di depan? Di deket AB. Jadi BC sama dengan K dikali AB. Boleh jawabannya. Karena kelipatan, sama aja gitu. Berarti kita pakai AC sama dengan K dikali AB. Atau mau pakai yang ini, AC sama dengan K dikali AB juga boleh, nggak apa-apa.
hasilnya K-nya beda, tapi XY-nya nanti sama. Seperti itu. K-nya mungkin beda, tapi hasil XY-nya pasti sama. Nah, kalau tadi kalau kamu mau cari BC, kemudian K-nya dipindahin ke sebelah, jadi BC sama dengan K dikali AB itu boleh, atau di sini kita pakai yang ini ya, pakai yang tengah. AC itu sama dengan K dikali AB. Kita pakai yang ini, AC sama dengan K dikali AB. AC berarti C dikurang A sama dengan K dikali AB, berarti B dikurang A. C-nya di sini XY2 dikurang A-nya di sini 6 min 2 min 6. Kita kalikan dengan K AB, berarti B-nya dikurang A. 3, 4, 6 dikurangi dengan 6 min 2 min 6. Oke, kita rapihin jadinya X min 6, Y min 2, jadi plus ya, Y plus 2. 2 min 6 jadinya 8, sama dengan K dikali 3 dikurang 6 itu min 3, 4 ditambah 2 itu 6, 6 min 6 itu jadinya 12. Nah, sampai sini kita bisa bikin, kita cari K dulu ya. Kita cari K dulu nih. Kalau kita pakai yang ini nih, yang pertama, X min 6 sama dengan K dikali min 3. Itu nggak bisa, kenapa? Karena kalau X-nya ditanya, K-nya itu seenggaknya harus tahu dulu. Kemudian yang kedua juga sama, yang tengah, Y plus 2 sama dengan K dikali 6. K-nya aja belum ketemu, gimana kita bisa mencari Y? Nah, kita cari K itu dari yang bawah, gitu ya. Maka tadi saya bilang usahakan yang ada variabelnya itu jangan deket-deket sama K. Seperti itu. Berarti kita bisa pakai yang bawah nih, 8 sama dengan K dikali 12. Tapi kita tulis dulu kemungkinannya. Seperti ini, ada X min 6 sama dengan K dikali min 3, kemudian Y plus 2 sama dengan K dikali 6, yang ini nih, 8 sama dengan K dikali 12, yang ini. Kita cari K-nya dulu ya, berarti kita pakai yang ini dulu. K-nya sama dengan 8 dibagi 12, 12-nya tinggal pindah ke sebelah, sama-sama dibagi 4, 8 dibagi 4 itu 2, 12 dibagi 4 itu 3, berarti kita dapat K-nya adalah 2/3. Setelah dapat K-nya, kita tinggal mencari X dan Y gitu ya. Kita mencari X-nya dulu, berarti X min 6 sama dengan K-nya kita masukin jadi 2/3 sesuai dengan yang di sini nih. 2/3 dikali min 3 itu adalah min 1. Min 1, min 2 ya. Ini tinggal dicoret, coret min 2. Min 2 kemudian plus min 6-nya pindah ke sebelah jadi plus 6, berarti min 2 plus 6 adalah 4. Ini adalah hasilnya, yaitu X-nya adalah 4. Kemudian yang kedua, berarti kita ganti K-nya jadi 2/3, Y plus 2 sama dengan 2/3 dikali 6. Tinggal coret nih 3 sama 6-nya, sisa 2 ya. Berarti Y plus 2 sama dengan 4. Berarti 4 dikurang plus 2 pindah ke sebelah, min 2, 4 dikurang 2 adalah 2. Seperti itu jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke rumus pembagian garis dalam ruang. Ini lumayan sering juga ya. Rumus pembagian garis dalam ruang. Sebuah titik dapat membagi sebuah garis dengan perbandingan tertentu. Jika titik P berada pada ruas garis AB, maka P dapat membagi ruas garis AB dengan suatu perbandingan. Misalnya, AP banding PB sama dengan M banding N. Jika P berada pada perpanjangan AB, maka titik P bukan lagi membagi garis AB, tetapi titik B lah yang membagi garis AP dengan suatu perbandingan, misalnya AB banding BP sama dengan M banding N. Perbandingan AB banding BP sama dengan M banding N dapat juga ditulis dengan AP banding PB sama dengan M plus N banding min N. Perhatikan gambar berikut. Ini agak ribet ya kata-katanya ya. Oke, kita ilustrasikan tadi kata-kata tadi ke dalam sebuah gambar. Kemungkinan yang pertama adalah jika saya mempunyai titik A, kemudian saya punya titik B, saya hubungkan mereka dengan sebuah garis. Ternyata ada sebuah titik P, ini, sehingga si titik P ini membagi garis AB.
menjadi suatu perbandingan tertentu. Kita misalkan perbandingannya adalah M, sebelah sini adalah N. Jadi sepanjang ini adalah M, sebelah panjang ini adalah N. Seperti itu ya. Maka kita bisa tulisnya seperti ini. AP banding PB adalah M dibanding N. AP dibanding PB adalah M dibanding N. Itu untuk kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah ketika saya mempunyai titik A, kemudian saya punya titik B, saya hubungkan mereka dengan sebuah garis, lalu saya perpanjang garis tersebut sehingga ada satu titik lagi yang namanya titik P. Jadi titik P ini bukan lagi membagi garis AB, paham ya? Titik P ini bukan lagi membagi garis AB seperti yang kemungkinan pertama. Kalau kondisi yang pertama ini kan dia titik P ini membagi garis AB, membagi ruas garis AB dengan perbandingan di sini M, di sini N, sehingga AP banding PB itu adalah M dibanding N. Nah, kalau kondisi yang kedua ini adalah ketika kamu sudah membuat garis AB, kemudian garis ini kamu perpanjang, kemudian kamu taruh titik P, maka titik P ini bukan lagi membagi garis AB karena dia ada di perpanjangan garis AB. Justru titik B lah yang membagi garis AP. Paham ya? Justru titik B lah yang membagi garis AP. Nah, misal kalau di AB-nya ini adalah M dan BP-nya ini adalah N, maka kita bisa tulis seperti ini. AB dibanding BP sama dengan M dibanding N. Kayak gini nih. AB dibanding BP sama dengan M banding N. Sama seperti ini ya. Cuma bedanya kalau yang di tengah ini P, kalau di tengahnya ini adalah BJ, tergantung nanti kata-katanya ada. Misalnya titik P ada di antara garis AB, titik AB, atau nanti titik P ini adalah perpanjangan garis AB. Nanti ada di soal seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian dari sini, atau bisa kita sebut juga perbandingannya menjadi AP dibanding PB sama dengan M plus N dibanding min N. AP. AP-nya ini berarti semuanya nih, AP dari A ke P, berarti kamu tinggal menjumlahkan M dan N-nya, berarti M plus N, kemudian kamu bandingkan dengan PB, berarti balik arah ya, PB. Kalau tadi ke atas, AP, berarti tinggal M ditambah N, maka kalau di sini PB tinggal minus N. Sama aja. Jadi kalau nanti di soal ada penjelasan kayak gini, kamu tinggal gambar aja. Caranya sama seperti yang sebelah sini atau sebelah sini. Seperti itu ya. Nah, misal titik P berada di antara dua titik yang diketahui, yaitu titik A, XA, YA, ZA, dan titik B, XB, YB, ZB, dengan AP banding PB sama dengan M banding N. Misal, vektor posisi titik A, B, dan P berturut-turut adalah vektor A kecil, vektor B kecil, dan vektor P kecil. Selanjutnya, kita akan menyelidiki hubungan antara vektor P dengan vektor A dan B, dan merumuskan koordinat titik P yang sesuai. Oke, misalnya di sini titik A, yaitu titiknya di 3 dimensi ya, di ruang 3 atau di R3, ada XA, YA, dan ZA. Kemudian saya juga punya titik B di XB, YB, ZB. Saya hubungkan mereka dengan sebuah garis. Kemudian ada sebuah titik P yang kita sebut yang koordinatnya itu adalah XP, YP, ZP. Sehingga mereka membentuk sebuah perbandingan M dan N. AP banding PB adalah M banding N. Nah, untuk mencari nilai XP, YP, dan ZP, kita tinggal pakai rumus ini nih. Kalau kalian lihat kok rumusnya ribet ya Bu, banyak banget. Enggak kok sebenarnya. Nah, di sini adalah X. Ini bagiannya X ya. XP, ini X, makanya di sini X, di sini X. Kemudian YP berarti di sini Y, di sini Y. Kemudian ZP berarti Z sama Z. Nah, kita tinggal silang aja nih. N-nya kita kalikan dengan yang ada di A. Kita kali silang ya, N-nya kita kalikan dengan yang ada di A, kemudian M-nya kita kalikan dengan yang ada di B.
Oke, untuk yang XP itu berarti berkaitan dengan X, berarti harus pakai X semua. Maka kalau N-nya itu tinggal kita kalikan dengan XA, berarti N dikali XA ditambah M dikali XB. Maka di sini jadinya N dikali XA ditambah M dikali XB dibagi N plus M. Itu untuk yang X, yaitu si XP. Nah, untuk yang YP berarti pakai Y ya. Maka N dikali YA ditambah M dikali YB per N ditambah M. Perbandingannya di jumlah. Kemudian yang Z juga sama. Berarti N dikali ZA ditambah M dikali ZB dibagi N plus M. Seperti itu. Jadi rumusnya cukup simpel, tinggal kalian kali silang aja. Yaitu kalau N kaitannya sama A, kalau M kaitannya sama B. Tinggal urutannya aja, berarti kalau X ya berarti X sama X. Kalau Y berarti Y sama Y. Kalau Z ya Z sama Z. Seperti itu, bawahnya sama ya. N plus M, N plus M, N plus M. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh. Misal, titik P terletak di antara A 3,5,7 dan titik B-nya 6,4,11 dengan AP banding PB sama dengan 5/2. Tentukan koordinat titik P. Nah, kalau di sini kita lihat nih nomor 1 terletak di antara. Sedangkan nomor 2, misal titik P terletak pada perpanjangan. Nah, berarti P-nya ini pada perpanjangan. Jadi nomor 1 itu kondisinya adalah di antara titik A dan B, sedangkan titik P yang di nomor 2 ini adanya di perpanjangan garis AB. Kita langsung aja ya. Misal, titik P terletak di antara A tadi 357 dan titik B-nya 6-4-11 dengan AP banding PB sama dengan 5/2. Tentukan koordinat titik P. Kita gambar dulu. A-nya di sini 357, kemudian B-nya di sini 6-4-11. Kita hubungkan mereka dengan sebuah garis, lalu ada titik P. Sehingga AP banding PB adalah 5/2. AP banding PB adalah 5/2. Kalau kita lihat 5/2 berarti P-nya ini lebih cenderung dekat ke B ya. Karena perbandingannya itu adalah 5/2. M-nya kita 5, N-nya kita 2. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, otomatis si P-nya ini lebih dekat dengan AB. Karena di sini jaraknya 2, sebelah sini jaraknya 5. Kita pakai rumus yang tadi, pakai yang ini nih. Berarti tinggal kita kali silang aja. Jadi tinggal N dikalikan dengan XA. Seperti ini nih, N dikalikan dengan XA ditambah M dikalikan dengan XB. Berarti N dikalikan dengan XA yaitu 2 dikali 3 ditambah 5 dikali 6. Kita taruh sini. 2 kali 3 ditambah 5 kali 6 dibagi dibagi N ditambah M, atau M tambah N sama aja, 2 tambah 5. Itu untuk yang X. Karena yang XP yang ditanya, koordinatnya titik P, berarti XP, YP, ZP. Kemudian si YP itu berarti kaitannya sama Y ya. Berarti 2 dikalikan dengan YA, berarti 2 dikalikan dengan 5, ditambah 5 dikalikan dengan YB, yaitu min 4. Berarti 5 dikalikan dengan min 4, dibagi 2 ditambah 5, sama. Kemudian yang Z, berarti 2 dikalikan dengan ZA, ditambah 5 dikalikan dengan ZB, berarti tinggal 2 dikalikan dengan 7, dan ditambah 5 dikalikan dengan min 11. Kita jumlah, jadinya 36/7, min 10/7 dan min 41/7 kita perkecil bentuknya jadi 51/7, min 1/37, min 5/67. Ini adalah koordinat dari titik P, yaitu XP, YP, dan ZP. Itu untuk yang nomor 1. Kalau nomor 2, ini terletak di perpanjangan ya, perpanjangan garis AB dengan AP banding PB adalah 5 dibanding min 3. Nah, kalau kalian lihat di sini ada minus nih, berarti tadi pakai yang bawah ya. Yang atau tadi pakai yang bawah karena ada minus-minusnya. Oke, kalau kita buat titik A-nya di sini 421, kemudian titik B-nya di sini 613, kita hubungkan mereka dengan sebuah garis, lalu garis ini kita perpanjang titik P. Gini, XP, P-nya kita nggak tahu ya, XP, YP, ZP aja. Karena yang tanya ini adalah XP, YP, ZP. Kemudian, perbandingannya tuh PB banding AP banding PB.
Berarti AP, berarti ke sana dulu ya. AP banding PB. AP banding PB. Berarti secara keseluruhan dari A ke P itu 5. Tapi dari P ke B itu 3. Minus 3 karena dia balik arah ya. Karena dia minus, berarti di sini kita bisa tahu totalnya itu 5. Tapi di sini 3. Berarti kan di sini 2. Berarti M-nya 2, di sini N-nya 3. Karena kalau kita total A ke P itu jadinya 5, sesuai ya. Kemudian dari P ke B itu balik arah jadinya minus 3, seperti itu. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini, tapi nanti kita sama denganin. Tapi saya tetap pakai rumus yang ini ya. Jadi, rumus yang ini kan berlaku ketika P-nya itu di tengah. Rumus yang ini berlaku ketika P-nya di tengah. Tapi karena P-nya ini nggak di tengah, malah di sini, nanti kita sama denganin aja. Jadi sebenarnya kita tuh nyari si B. Nyari si B. Padahal B-nya udah ada ya, 6, 1, 3, nanti tinggal disama denganin aja sama si XP, YP, dan ZP. Makanya di sini saya nulisnya B. Berarti tinggal sama cara kayak tadi, tinggal 3 dikalikan dengan XA, XA-nya itu 4, kemudian M dikalikan dengan XP. Gitu ya, kali silangnya sama. Berarti 3 dikalikan dengan 4, ditambah 2 dikalikan dengan XP, taruh sini, dibagi 3 plus 2. Kemudian yang kedua yaitu Y, berarti N dikalikan dengan 2, 3 dikalikan dengan 2, ditambah 2 dikalikan dengan YP, dibagi N tambah M, 3 per 2. Yang terakhir adalah 3 dikalikan dengan 1, ditambah 2 dikalikan dengan ZP, dibagi 3 plus 2. Kita rapiin dulu nih, ini jadinya 12 plus 2 XP per 3 tambah 2. Kemudian ini 6 plus 2 YP. Per 3 tambah 2 ini 3 plus 2 ZP ya. Oke, berarti ini adalah XB, YB, dan ZB. Ini punyanya XB, ini punya YB, ini punya ZB. Kalau kita lihat, gini, sedangkan titik B-nya tadi kita udah dapat yaitu 6, 1, dan 3. Berarti kita bisa sama dengan yang gini. XB itu sama dengan 12 plus 2XP per 3 tambah 2. Harusnya per 5 aja ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, kemudian yang kita rapihin dulu nih. XB-nya itu adalah 6. Ini XB, YB, dan ZB. XB-nya itu adalah 6. Taruh 6 di sini. 12 tambah 2XP per 5. 5 dikali 6, 30. Dikurang 12 sama dengan 2XP. Ini 18. 18 dibagi 2 adalah 9. Maka XP-nya dapat 9. Kemudian kita mencari si YP sama pakai yang YB tadi, kayak gini juga, berarti YB sama dengan 6 plus 2 YP dibagi 3 plus 2 YB-nya di sini adalah 1. Berarti 1 sama dengan 6 plus 2 YP dibagi 5. 5 dikali 5 dikali 1, kali silang ya, 5 dikali 1, berarti 5 dikurang 6, sama dengan 2 YP. 5 dikurang 6 itu min 1, berarti YP-nya sama dengan min setengah. Yang terakhir, si ZB, berarti tinggal ini, 3 plus 2 ZP dibagi 3 plus 2, ZB-nya adalah 3, berarti tinggal 3, di sini 5, kali silang ya, 15 dikurang 3, sama dengan 2 ZP. Ini adalah 12 dibagi 2 adalah 6, berarti ZP-nya adalah 6. Oke, berarti koordinat dari si P itu adalah 9, min setengah, dan 6. Kita bisa pakai rumus itu, dan mendingan pakai rumus itu kita bolak-balik aja. Caranya seperti itu ya. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah baiknya sih kalian buat ilustrasi gambarnya seperti apa biar kalian tahu perbandingannya itu berapa aja. Oke, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Saya harap kalian mengerti. Silakan diulang-ulang kembali materinya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.